Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 9 fakta unik Raja Dangdut Rhoma Irama yang sejak kecil sampai tua dan akan membuat kamu kaget jika tahu rahasia resep suksesnya. Rhoma Irama telah menjadi seorang raja yang sesungguhnya di dunia musik dangdut. Ia mengenal musik di usia yang sangat dini. Bakat sang raja dangdut sudah terlihat sejak ketika ia duduk di bangku sejak kelas 2 SD. Tapi tahukah Anda kalau bintang utama film Satria Bergitar ini ternyata punya pengalaman pilu di masa kecil hingga masa mudanya? Ya, sebelum mencapai kesuksesan seperti sekarang ini, ia begitu banyak melewati lika-liku kehidupan. Nama asli sang raja dangdut ini sendiri merupakan Raden Irama. Rhoma merupakan penggabungan dari kata Raden dan Haji dan Oma yang merupakan panggilan kesayangan sang ibu untuknya. Sedangkan Irama berasal dari sebuah nama grup sandiwara Sunda, Irama Baru. Sang ayah, Raden Burdah Anggawirjaya, masih tergolong Ningrat Sumedang dan merupakan komandan batalion Garuda Putih yang bertugas di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan ibu Rhoma, Tuti Juwariah, masih memiliki hubungan saudara dengan Pangeran Jayakarta. Pada saat mengandung Rhoma, sang ibu pernah bermimpi menggendong mawar yang indah. Kini mawar tersebut berubah menjadi raja dangdut yang sudah menghasilkan banyak karya baik dalam dunia musik maupun film. 9 fakta tersebut yang pertama adalah kelas kosong demi nonton Rhoma Irama. Bakat Rhoma di dunia musik terlihat sejak kecil. Ia sudah bisa membawakan lagu barat dan India ketika duduk di kelas 2 SD. Anak kedua dari 14 saudara ini juga sering mendengarkan lagu Timur Tengah yang dibawakan oleh Umi Kalsum. Jika beberapa anak kecil malu disuruh maju ke depan kelas untuk menyanyi, hal itu tidak berlaku bagi Rhoma. Ia begitu rajin ketika menunjukkan bakat di depan teman-temannya. Murid yang lainnya pun meninggalkan kelas mereka demi menonton Rhoma Irama. Kedua, kabur lewat jendela. Rhoma begitu mencintai musik. Sang ayah yang jago dalam bermain seruling dan mahir dengan lagu-lagu Cianjuran menurun kepada ayah Haridho Rhoma ini. Saking cintanya, ia rela beberapa kali bolos sekolah karena disusul teman-temannya untuk bermain musik. Tahukah kamu apa yang dilakukan pemilik nama asli Raden Irama ini? Ia melewati jendela dan kabur bersama teman-temannya. Tentu saja hal itu berpengaruh terhadap absensi di sekolahnya. Ketiga, jual baju dan ngamen. Karena bandel dan sering kabur dari pelajaran, Rhoma akhirnya tinggal kelas. Untuk mengatasi rasa malunya, penyanyi kelahiran 11 Desember 1946 ini pun memilih pindah sekolah. Awalnya Rhoma ingin belajar di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Namun karena tidak membeli karcis kereta, Rhoma, kakaknya, dan 3 orang temannya akhirnya diturunkan di Solo. Ia pun sempat sekolah di SMA ST Joseph Solo. Kehidupan pahit dialami sang raja dangdut sebelum ia akhirnya sukses seperti sekarang. Diberitakan bahwa ia sempat menjual baju yang dibawa di Jakarta dan mengamen untuk membiayai sekolahnya. Namun dalam sebuah kesempatan, Rhoma Irama menampik fakta tersebut. Tukul Arwana yang menjadi host di acara tersebut memberi sebuah pertanyaan kepada Rhoma Irama. Hoax atau fakta, ketika sekolah di Solo, Pak Haji pernah menjadi pengamen untuk mendapatkan uang? Tanya Tukul Arwana. Enggak juga kali ya, jawab Rhoma Irama terhadap pertanyaan yang dilontarkan Tukul. Di Solo, Rhoma Irama tak lulus dan pada akhirnya mengharuskannya kembali ke Jakarta melanjutkan sekolah di SMA 17 Agustus dan lulus pada tahun 1964. Keempat, sering berkelahi. Berkelahi merupakan hal yang biasa dilakoni Rhoma ketika masih muda. Sampai-sampai ia dijadikan seorang pemimpin oleh teman-temannya karena keberaniannya. Pernah suatu ketika Rhoma mendapati dirinya salah sasaran. Ia dikeroyok karena dikira telah merebut pacar
dari salah satu anggota geng. Padahal orang tersebut bukan Roma. Roma pun menganggap aksi pengeroyokan bukan hal yang fair. Menurutnya, menyerang satu orang secara beramai-ramai tidaklah adil. Terlebih, serangan tersebut adalah salah sasaran. Kelima, pernah ingin jadi hakim. Ayah Rhoma Irama ingin Roma menjadi seorang dokter. Namun siapa sangka, jika ditanya soal cita-cita, ternyata Roma ingin menjadi seorang hakim. Harapannya supaya ia bisa membela siapa saja yang menerima ketidakadilan. Ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas 17 Agustus, jurusan sosial politik, namun hanya bertahan selama setahun saja. Ia memutuskan keluar dari kampus tersebut karena ia dipaksa memotong rambutnya yang gondrong. Keenam, proses penciptaan lagu. Dalam sebuah interview yang ditayangkan oleh kanal YouTube Forsa DKI Jakarta Official, Rhoma Irama membeberkan proses saat dirinya menciptakan sebuah lagu. Menurutnya, dalam menciptakan lagu tidak harus dilakukan dalam suasana yang hening dan menyendiri. Nggak tentu ya, proses menciptakan lagu itu bukan harus menyepi. Pada prosesnya mungkin iya, tapi ketika datang ilham itu bisa lagi nyupir, datang ilham. Bahkan lagi apa itu ya, ketika datang ilham ya langsung kita tangkap ilham itu, baru kita produksi, kita sempurnakan, seperti itu, ujar Rhoma. Rhoma Irama kemudian melanjutkan bahwa lagunya bisa memiliki banyak sifat, seperti masalah sosial, hak asasi manusia, sampai dakwah. Ia berusaha menyampaikan firman Tuhan kepada karya seni yang ia ciptakan. Nah, adapun lagu itu khususnya lirik ya, itu ada beberapa klarifikasi. Itu ada true story, kisah-kisah nyata. Ada kisah-kisah yang kita adopsi dari peristiwa orang lain. Ada hanya imajinatif saja. Ada juga kita ambil dari masalah-masalah sosial seperti lagu judilah, lagu hak asasi lah. Segala macam itu sebagai masalah-masalah sosial. Nah, kemudian ada juga yang bersifat dakwah tadi, menyampaikan firman Allah walaupun satu ayat. Jadi, seperti itu proses penciptaan lagu, pungkas beliau. Ketujuh, pandangan Rhoma Irama soal musik. Pada sebuah acara yang bertajuk World Music and Dance di Jepang, Rhoma Irama diwawancarai oleh Rektor Universitas Tokyo. Sang rektor bertanya kepada Rhoma, mengapa lagu miliknya penuh dengan pesan religi dan sosial. Rhoma pun menjawab dengan kalimat bijak tersebut. Saya jawab, musik is not just for fun, but it has responsibility to Allah and human beings. Musik itu bukan untuk happy-happy saja, tapi dia ada pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Kenapa? Karena the power of music can change attitude. The power of music ini bisa membuat attitude seseorang, bisa membuat karakter orang. Dengan musik bisa dia jadi orang baik atau menjadi tidak baik, ujar Rhoma Irama. 8. Terjun di dunia film. Popularitas Rhoma Irama yang melambung tinggi di dunia musik rupanya membuat produser film melihatnya sebagai salah satu peluang bisnis. Ketika mendapat tawaran, Rhoma Irama tak langsung menyetujui hal itu. Ia memberikan sejumlah syarat. Salah satunya adalah ia tak mau memerankan karakter orang lain. Saya bilang oke dengan beberapa syarat. Pertama, saya tidak mau jadi aktor. Artinya saya akan memerankan diri saya sendiri. Tidak mau jadi tokoh fiktif. Itu saya nggak mau. Kenapa gitu Bang Haji? Saya pernah melihat satu bintang film di keluarga saya. Begitu kagum saya sama karakternya, tapi belum begitu saya temui orangnya, 180 derajat berbeda dari yang saya kagumi di film. Ternyata filmnya tuh nggak seperti yang saya lihat di film. Saya kecewa berat saat itu. Rupanya lo cuma di film doang yang kayak gini. Saya bilang gitu, tutur Rhoma. Kesembilan, rajin berzikir. Rhoma telah sukses dengan karirnya, tidak hanya di dunia musik tapi juga seni peran. Ia telah membintangi sebanyak 4 judul serial televisi dan 29 judul film.
Karyanya dalam dunia dangdut tidak diragukan lagi. Sebanyak 36 album solo dan 26 album soundtrack film telah dihasilkan. Kini, sang raja dangdut telah berusia lebih dari 74 tahun dengan segudang prestasinya di dunia musik khususnya dangdut. Meski tak lagi muda, namun Roma selalu terlihat bugar di setiap penampilannya. Ternyata rahasianya adalah ibadah tidak serumit yang dipikirkan banyak orang. Dengan berzikir kepada Allah, maka tenanglah hati. Kalau hati tenang, nggak stres, nggak ada pikiran. Jadi insya Allah dengan banyak ibadah kita jadi merasa lebih tenang, ujar Rhoma Irama di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, seperti yang dilansir liputan6.com. Itulah 9 fakta unik Raja Dangdut Rhoma Irama sejak kecil sampai tua. Bagaimana tanggapan Anda tentang video kali ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Salam KKW Channel.